memberikan tanggapan mengenai 3 strategi Kemenparekraf untuk pemulihan pariwisata saat ini. COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan kita agar kita bisa menangkap peluang di masa depan. 3 strategi Kemenparekraf untuk pemulihan pariwisata saat ini yang terdiri dari strategi inovasi, strategi adaptasi, dan strategi kolaborasi dengan semua pihak stakeholder sangat membantu untuk pengembangan pariwisata di masa sekarang. Pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif perlu dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemulihan sektor pariwisata yang sempat terdampak pandemi COVID-19. Selain itu juga program vaksinisasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga harus diperketat agar penularannya tidak tersebar luas lagi, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Strategi-strategi ini perlu dilakukan karena ada 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, dan dampak pandemi ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat lebih dari 1,5 tahun. Kita tak perlu meragukan bahwa pariwisata adalah salah satu kunci utama pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah juga telah membuktikan bahwa pariwisata adalah sektor yang mampu bertahan di masa krisis. Dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, diharapkan bahwa semua mampu memulihkan ekonomi tanah air dan juga kebangkitan sektor parekraf. 3 strategi Kemenparekraf ini harus diterapkan agar pariwisata Indonesia bisa kembali pulih walaupun kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Strategi ini perlu didukung dan dijalankan dengan sebaik-baiknya agar bisa menuju ke arah yang lebih baik ke depannya. Perlunya keseriusan dan keterlibatan setiap pemerintah daerah untuk menganalisis situasi dan kondisi daerah wisatanya di masa sekarang agar bisa menerapkan 3 strategi Kemenparekraf ini. Selain pemerintah, sebagai masyarakat juga kita harus mendukung program yang telah dibuat oleh pemerintah guna membangun pariwisata Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Apa itu destinasi super prioritas? Destinasi super prioritas merupakan bagian dari program 10 Bali Baru yang dicanangkan pemerintah. Nantinya, destinasi-destinasi tersebut tak hanya dapat menjadi daya tarik wisatawan saja, namun juga menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan warga setempat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menentukan 5 destinasi wisata super prioritas, yaitu yang pertama Danau Toba, Sumatera Utara, yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Yang kedua Candi Borobudur, Jawa Tengah, merupakan objek wisata tunggal tanah air yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Yang ketiga, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menjadi tuan rumah ajang balap dunia MotoGP yang akan datang. Yang keempat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terdapat Pulau Komodo sebagai habitat asli komodo satu-satunya di dunia. Yang kelima, Likupang, Sulawesi Utara. Wisata bahari dengan pantai dan panorama bawah laut yang indah. Berikut apa tujuan pengembangan destinasi wisata prioritas? Yang pertama, tujuan dari pengembangan destinasi wisata prioritas yaitu memulihkan pariwisata tanah air Indonesia di tengah masa pandemi. Yang pertama, meningkatkan daya saing usaha pariwisata nasional. Yang kedua, meningkatnya perjalanan wisatawan baik itu dalam negeri maupun mancanegara. Yang ketiga, mengimplementasikan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk dan usaha pariwisata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya, yaitu yang pertama, mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur.
Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah ini adalah percepatan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur seperti New Jogja International Airport di Yogyakarta dan akses pendukungnya runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rapid Exit Taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata. Dengan percepatan ini, penyelesaian proyek infrastruktur tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Yang kedua yang dilakukan pemerintah yaitu mendorong pengembangan atraksi wisata. Pemerintah mendorong perkembangan atraksi wisata antara lain di wilayah perbatasan atau cross-border tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengembangan atraksi wisata kepada segmen wisatawan berkualitas dengan menetapkan kapasitas daya dukung di daerah destinasi wisata seperti di Danau Toba dan Komodo di Labuan Bajo. Karena memang jumlah wisatawannya tidak terlalu banyak, tetapi masa tinggalnya dan spendingnya lebih besar. Oleh karena itu, lebih banyak menikmati keindahan alam Indonesia. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan kualitas amenitas. Peningkatan kualitas amenitas ini dilakukan pemerintah melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni Danau Toba dan Borobudur. Selain itu, akan dilakukan juga penyelenggaraan program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata. Di sisi lain juga, Bank Indonesia akan memastikan ketersediaan uang rupiah termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM, kegiatan usaha penukaran valuta asing, operasi kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata. Yang keempat, yang dilakukan pemerintah yaitu memperkuat promosi wisata. Pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara. Langkah itu dilakukan antara lain melalui promosi digital atau marketplace, pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata atau hot deals di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism. Yang kelima yang dilakukan pemerintah yaitu mendorong investasi. Langkah kelima ini yakni mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi serta peningkatan sumber daya manusia pariwisata, perbaikan, dukungan data dan informasi, antara lain penerbitan publikasi, standarisasi, dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran Wisman. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan KBRI terkait aktivitas pariwisata. Lalu penerbitan petunjuk teknis kredit usaha rakyat atau KUR untuk pariwisata sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sejumlah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang pariwisata. Yang keenam, yang terakhir, yaitu pemerintah menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. Nah, langkah terakhir adalah menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah.
Hal ini dilakukan khususnya untuk mengantisipasi dan membuat solusi bersama apabila terjadi bencana di sejumlah daerah sehingga pemulihan bisa lebih cepat di samping antisipasi yang lebih baik. Itulah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan pengembangan destinasi wisata prioritas. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengembangan destinasi super prioritas untuk pariwisata terkhususnya di masa pandemi. Ketika 4 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparagraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun 5 destinasi super prioritas di Indonesia untuk menjaring wisatawan lokal yang sering pelesiaran ke luar negeri. 5 destinasi super prioritas tersebut yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dalam pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah tidak hanya akan menyiapkan infrastruktur, tetapi aspek lain seperti atraksi dan produk-produk lainnya. Pengendalian COVID-19, Indonesia berhasil. Menko Airlangga yakin ekonomi pulih tahun ini. Kami tidak hanya akan menyiapkan infrastruktur di daerah pariwisata, tetapi kami juga akan fokuskan pada ekonomi kreatifnya, atraksi, produk fashionnya, film, musik, kuliner, dan lain-lain. Di masa pandemi COVID ini, sektor pariwisata Indonesia mengalami keterpurukan akibat pembatasan berlibur yang ditetapkan oleh hampir seluruh negara. Oleh karena itu, Sandiaga Uno mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera membangun destinasi wisata dalam negeri agar masyarakat Indonesia berlibur di negeri sendiri. Lanjut yang berikut, apa saja keunggulan destinasi-destinasi tersebut sehingga dipilih menjadi destinasi super prioritas? Bisa dijelaskan dari sejarah, budaya, dan sebagainya. Yang pertama, Borobudur. Destinasi super prioritas Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, kurang lebih 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan sekitar era 800-an Masehi oleh para penganut agama Buddha. Saat ini Borobudur telah dinobatkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Setiap hari raya Waisak, kawasan Borobudur senantiasa dikunjungi oleh para perziarah keagamaan untuk memperingati hari suci tersebut. Yang kedua, Danau Toba. Di Pulau Sumatera terdapat suatu ikon pariwisata yang terus menanjak popularitasnya sebagai destinasi prioritas. Destinasi itu adalah Danau Toba yang menawarkan keindahan alam luar biasa bagi siapapun yang berkunjung. Berwisata ke Danau Toba bakal terasa lebih istimewa ketika Anda menikmati pengalaman berkayak di tengah danaunya maupun merasakan keseruan berkemah mewah alias gliding di salah satu danaunya. Danau Toba juga menawarkan kuliner khas unik dan menguncang selera, misalnya maniora. Sajian berupa ikan yang dimasak tanpa api ini sering juga disebut sebagai sashimi. Yang ketiga, Likupang. Destinasi super prioritas Likupang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jaraknya yang tak terlalu jauh dari ibu kota Sulawesi Utara, Manado, turut menjadikan Likupang sebagai destinasi wisata yang amat potensial. Di sana Anda dapat menikmati sejumlah kawasan pantai eksotis nan memesona. Saat berwisata ke Likupang, jangan sampai terlewatkan berkunjung ke pantai Pulisan, Pantai Pal, dan ekowisata Bahoy. Yang keempat, Mandalika. Surga tersembunyi juga bisa Anda nikmati di Nusa Tenggara Barat.
khususnya di Mandalika. Selain memiliki pesona alam yang luar biasa, indah, destinasi super prioritas Mandalika juga kelak dikembangkan untuk wisata olahraga, sports tourism. Sejumlah agenda olahraga kelas dunia pun diharapkan bisa berlangsung di masa mendatang seperti MotoGP. Yang kelima, Labuan Bajo. Bergeser sedikit dari NTB, Nusa Tenggara Timur pun turut memiliki destinasi super prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah, yaitu Labuan Bajo. Tak hanya terkenal atas wisata komodo, di Pulau Komodo, Labuan Bajo juga punya keseruan lainnya seperti di Pulau Rinca, Pulau Padar maupun Gili Lawa. Berwisata ke Labuan Bajo dijamin bisa memberi keseruan bagi Anda, keluarga maupun sahabat. Feed media sosial pun bisa bertambah cantik seiring pesona keindahan destinasi alam satu ini. Berikut ada brosur tentang destinasi super prioritas. Yang pertama adalah Likupang Tour. Eksklusif Likupang Tour. Paket wisata untuk 1 minggu, harga mulai dari 9.500.000 per orang. Fasilitas yang tersedia antar jemput bandara, free makanan lokal, homestay dan restoran, lokal guide, pesiar keliling Likupang yaitu Pantai Pal, Pantai Pulisan, serta Pantai Kimuwu. Berikut ada free kapal pesiar dan juga free tenun lokal. Berikutnya ada paket wisata Danau Toba, 40 pax go private tour, full board all in. Paket wisata untuk 3 hari 2 malam mulai dari harga 1.050.000 per orang. Fasilitas yang tersedia ada akomodasi hotel, makan, transportasi, private boat, guide tour, entrance fee, air mineral, welcome snack, souvenir, manotor. Untuk detail informasi lebih lanjutnya, hubungi nomor yang tertera di dalam brosur. Berikutnya ada Labuan Bajo, eksotis Labuan Bajo. Harga mulai dari 4,2 juta per orang, sudah termaksud untuk tiket pesawat. Eksklusif paket yang pertama ada antar jemput bandara, makanan lokal Manggarai, gratis menonton pertunjukan tarian caci, bonus wisata ke Wairebo, paket pijat tradisional, local guide, dan snorkeling equipment. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di dalam brosur. Berikut ada wisata Mandalika NTB. Ekspor Lombok. Fasilitas yang tersedia ada hotel dan homestay, warung makan, kafe dan restoran, toko dan souvenir, persewaan alat snorkeling, antar jemput bandara, tour sesuai program, serta refreshment. Untuk detail lebih lanjut bisa kunjungi website yang tertera di dalam brosur. Yang terakhir ada wisata Borobudur. Fasilitas yang tersedia museum, visitor center, penyewaan sepeda dan kereta kelinci, area permainan, warung makan lokal, kios souvenir dan oleh-oleh, pemandu wisata, tempat ibadah, homestay, guest house, hotel dan villa. Harga tiket masuk 50.000, parkir roda 2 Rp5.000, parkir roda 4 Rp20.000 dan parkir untuk bus Rp30.000. Sektor pariwisata pada dasarnya merupakan sektor yang memiliki potensi yang sangat besar untuk peningkatan pendapatan negara atau daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat ketika mampu dikelola dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya sektor pariwisata nasional saat ini adalah karena pengelolaan informasi yang bersifat promosi dan belum mampu memaksimalkan
ketersediaan teknologi informasi yang tersedia. Karena itu, dalam mengembangkan sektor pariwisata, maka perlu adanya pengembangan sistem informasi pariwisata yang berfungsi sebagai media informasi dan panduan bagi wisatawan yang berkunjung dan yang akan berkunjung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk e-tourism akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata dan berujung pada peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan. Pemanfaatan teknologi informasi ini harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan terintegrasi dengan sistem pendukung pariwisata lainnya. 7. Virtual Tour. Virtual Tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi. Kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia hanya berbekal gawai pintar dan jaringan internet dari rumah. Selain menawarkan keindahan dan keunikan dari setiap destinasi virtual, kita juga bisa belajar tentang destinasi yang dikunjungi. Virtual Tour dilengkapi virtual tour guide yang menjelaskan dengan cukup detail objek wisata yang dikunjungi. Menariknya, virtual tour di tengah pandemi COVID-19 menjadi tren baru berlibur sekaligus sarana hiburan. Berdasarkan data yang dikeluarkan perusahaan pionir penyelenggaraan tur virtual, Autorin menyebutkan bahwa peminat wisata virtual terus meningkat. Bahkan sejak Juli hingga September 2020, sudah lebih dari 900 wisatawan virtual menjelajahi destinasi wisata di Indonesia. Dikemas dengan cara yang berbeda, tentunya virtual tour menjadi kesempatan bagi kita mengenal desa wisata di seluruh penjuru Indonesia dan mengetahui keunikannya masing-masing. Bahkan mungkin destinasi yang belum sempat terpikirkan untuk dikunjungi. Travel para wisatawan dapat mengeksplorasi keindahan destinasi wisata di Indonesia secara virtual menggunakan foto dan video 360 derajat yang dapat digunakan menggunakan kacamata khusus virtual reality atau VR. Selain itu, ada juga beberapa situs lain yang menawarkan virtual tour seperti Indonesia Virtual Tour, Traveloka, dan lain sebagainya dengan beragam destinasi wisata. Menariknya, setelah melakukan virtual tour, kita akan sadar bahwa banyak destinasi wisata menarik di Indonesia yang belum dikunjungi secara offline. Nah, pada tour virtual ini sebenarnya adalah kesempatan kita mengenal lebih baik lagi destinasi wisata keren di seluruh Indonesia. Peranan virtual tour untuk mempromosikan produk-produk pariwisata di era pandemi ini. Pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang terdampak di tengah pandemi COVID-19. Kondisi krisis ini mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi agar pariwisata daerah tetap hidup, yaitu dengan cara virtual tour. Peran Pemda atau pemerintah daerah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat sangat penting sekali. Dan dengan adanya virtual tour, maka setelah pandemi COVID-19 berakhir, wisatawan akan dapat segera berkunjung ke daerah wisata, ujar Dr. Bernadita. Menurutnya, sejak dimulainya era adaptasi kebiasaan baru, pemerintah berupaya untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan cara membuka objek wisata secara bertahap. Melalui berbagai kegiatan virtual event, telah mengungkapkan praktik baik yang menarik dan mempromosikan destinasi wisata di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Dengan tetap memastikan terlaksananya upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Di samping itu, Reza Permadi selaku COO dan CEO founder Aturn mengatakan inovasi virtual tourism sebagai salah satu solusi untuk membantu pemandu wisata yang tidak dapat bekerja selama pandemi COVID-19. Virtual tour juga dapat memberikan informasi terkait lokasi wisata di daerah. Virtual tour salah satu inovasi agar pariwisata daerah tetap hidup
Antusiasme tentang virtual tour juga dipaparkan oleh Wisata Kreatif Jakarta, sebuah tour operator berbasis komunitas sebagai upaya untuk dapat bertahan di kondisi pandemi tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Berikutnya PT KA Wisata sebagai anak perusahaan Kereta Api Indonesia atau PT KA Indonesia menyatakan bahwa mereka memandang pariwisata digital sebagai sarana untuk mempromosikan paket aset-aset wisata dengan menggabungkan dengan metode marketing 5.0. Inovasi ini dilakukan akibat target dan pendapatan yang turun secara drastis selama pandemi COVID-19. Tentu saja ini adalah inovasi yang menarik, mengingat pariwisata di Indonesia mengalami penurunan selama adanya pandemi. Pemanfaatan platform digital untuk melanjutkan sektor pariwisata Indonesia ini pun telah mendapatkan dukungan langsung dari Kemenparekraf atau Baparekraf. Singkatnya, virtual tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi. Kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata yang menarik di Indonesia hanya berbekal gawai pintar dan jaringan internet dari rumah. Selain menawarkan keindahan dan keunikan dari setiap destinasi secara virtual, kita juga bisa belajar tentang destinasi yang dikunjungi. Virtual tour dilengkapi fitur virtual tour guide yang menjelaskan dengan cukup detail objek yang dikunjungi. Menariknya, virtual tour di tengah pandemi COVID-19 menjadi tren baru berlibur sekaligus saran hiburan. Berdasarkan data yang dikeluarkan perusahaan pionir penyelenggara virtual tour atau tour virtual Autorin menyebutkan bahwa peminat wisata virtual terus meningkat. Yang berikut kelebihan dan kekurangan dari virtual tour. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai memaksa kita untuk tetap berada di rumah, menjauhi kerumunan dan selalu menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci agar pandemik segera usai. Namun, kebutuhan akan refreshing tetap harus dipenuhi. Inilah kelebihan virtual tour. Kita bisa tetap cuci mata meski telah tidak kemana-mana. Yang kedua, menghemat biaya. Tentu lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, ongkos tiket, voucher hotel, hingga jajanan. Biaya yang kita keluarkan lebih hemat. Selain kuota internet dan listrik, kita tetap mengeluarkan biaya, misalnya untuk membeli paket virtual tour. Yang ketiga, mudah dilakukan. Selain murah, jalan-jalan virtual juga mudah dilakukan. Hanya dengan duduk di depan laptop, indahnya pemandangan Gunung Bromo, Danau Toba, hingga indahnya koleksi Museum Nasional dapat Anda nikmati. Untuk tur rombongan seperti study tour, tentu juga bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, kekurangan. Tak cuma kelebihan, jalan-jalan virtual juga punya kekurangan. Biar bagaimanapun, pengalaman jalan-jalan sesungguhnya tetap tak tergantikan. Inilah yang terjadi akar dari kekurangan virtual tour. Yang pertama, tidak bisa menghadirkan suasana real di lokasi. Suasana hijau, udara sejuk, dan suasana gemericik hujan dan air terjun tentu hanya bisa dirasakan saat Anda datang ke tempat aslinya. Seperti yang sudah disinggung di atas, jalan-jalan virtual tak bisa menghadirkan pengalaman. Virtual tour memang bisa menghadirkan visual yang memanjakan mata, tapi tentu berada di kursi dan di depan laptop membawa suasana yang berbeda dengan lokasi. Meski ini sudah banyak tempat wisata yang dibuka dengan protokol kesehatan, berwisata virtual tetap lebih aman. Yang kedua, banyak spot yang terlewat. Dalam virtual tour, tidak semua spot dapat terekspos
dengan sempurna. Hanya bagian-bagian menarik saja yang dipotret atau direkam. Dengan datang langsung, Anda dapat mengunjungi setiap spot yang sangat menarik dan sayang jika dilewatkan. Bisa jadi Anda menemukan spot favorit yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kurang seru. Bukan cuma sampai di tempat wisata, tapi perjalanannya sendiri itu adalah hal yang seru. Melihat pepohonan, pegunungan, hingga bercanda dengan keluarga di satu mobil adalah keseruan yang tak tergantikan. Belum lagi pengalaman menarik bertemu orang-orang baru saat Anda melakukan backpacking. Tentu keseruan ini tidak dapat tergantikan, bukan? Kekurangan ini wajar karena berwisata atau jalan-jalan sendiri adalah hal yang mengasihkan.